Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 191. Meski Leon memberinya hadiah yang tidak berharga, yang ia pedulikan hanyalah niat Leon. Tidak ada hal lain yang penting. Itu, Leon tertegun. Dia tidak pernah menyangka kalung hijau kekaisaran yang tak ternilai harganya itu dengan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya, akan berubah menjadi pernak-pernik yang tidak berharga. Dia tidak bisa membantahnya, Iris. Leon tidak membual, semua yang dia katakan adalah benar. Itu adalah kalung hijau kekaisaran yang langka. Ariel tiba-tiba berdiri. Dia melihat kalung itu sebelum menatap Leon dengan aneh ekspresi di wajahnya. Iris tercengang. Dia pikir dia salah dengar. Ariel, apa yang kamu lakukan? Leon bertindak gila-gilaan adalah satu hal, kenapa kamu melakukannya juga? Saya tidak gila, saya bisa menjaminnya. Kalung ini tidak hanya berwarna hijau imperial kelas atas, tapi juga dibuat oleh ahli pandai besi, Magnus Summers, kata Ariel tegas. Apa, karya guru Summers? Apakah ini lelucon? Master Summers adalah pengrajin terhebat di kota Springfield, dia bisa dibilang legendaris. Saya dengar dia pensiun 10 tahun lalu, bagaimana ini bisa menjadi karyanya? Ashwin duluan terkejut. Nama Magnus sangat terkenal, sejajar dengan nama Graham di dunia medis. Mereka berdiri di puncak industri mereka. Meski Ashwin bukan bagian dari industri ini, kakeknya menyukai barang antik. Mereka memiliki 2 karya Magnus di rumah. Dia hanya mendengar tentang Magnus Summers dari kakeknya dan mengetahui bahwa Magnus sudah pensiun. Tuan Mercer benar, kami juga telah mendengar tentang pensiunnya Tuan Hughes, Miss Summers. Anda terus-menerus mengatakan bahwa itu adalah karyanya. Apakah Anda punya buktinya? Ada beberapa eksekutif yang juga hobi, jadi mereka sudah pernah mendengar tentang Magnus sebelumnya. Semuanya mengungkapkan keraguannya. Aku tidak punya bukti apapun. Tapi Magnus Summers adalah kakekku, saya menyaksikan sendiri dia membuat hati biru laut ini beberapa hari yang lalu. Bahkan nama kalung ini diberikan olehku, Ariel berkata dengan tenang. Ledakan. Kata-kata itu meledak seperti bom. Aula yang bising tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan bahkan pin drop pun bisa terdengar. Tuan Summers adalah kakekmu, itu, Ashwin tertegun. Semua orang, termasuk Leon, juga tercengang. Rahang mereka hampir menyentuh tanah. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa karena Ariel adalah cucu Magnus, tidak mungkin apa yang dia katakan itu salah. Ariel, apa kamu yakin ini hijau kekaisaran? Mungkinkah kamu salah? Iris adalah orang pertama yang kembali ke dunia nyata, dan dia tidak yakin. Dia tidak ingin mencurigai Ariel, tapi dia hanya merasa tidak mungkin aset Leon yang sedikit bisa mempengaruhinya. Ada sesuatu yang salah dengan hal itu benar, Nona Summers, Anda harus memeriksanya lebih baik. Ini mungkin bukan yang dibuat oleh Master Summers. Michael dan Ashwin tampak sangat cemas, sangat curiga dengan Ariel yang salah untuk mengenalinya. Bab 192 lagi pula, keduanya tahu betul latar belakang Leon. Mereka tahu bahwa Leon juga seorang yatim piatu dan diusir dari keluarga lamanya karena tidak berguna. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa sampah seperti Leon akan mampu membeli tanaman hijau kekaisaran. Saya tidak salah, warna hijau kekaisaran di kalung ini diberikan kepada kakek saya oleh Penatua Sir dari Gunting. Dia membuat total 2 kalung dengan itu, 2 di antaranya terlihat sama kecuali fakta bahwa yang satu memiliki sisi pengendaraan berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru. Saya menamai kedua kalung itu dengan Twin Hearts of the Sea. Yang merah adalah hati merah laut dan yang biru disebut hati biru laut, kata Ariel dengan tegas. Dialah yang memberi nama kedua kalung itu, jadi bagaimana dia bisa salah? Elder Sir meminta Master Summers untuk mengukirnya. Bagaimana mungkin? Michael dan Ashwin sama-sama tercengang karena terkejut. Kedua kalung itu awalnya milik Benedict, namun salah satunya muncul di tangan Leon. Bukankah itu berarti Leon mempunyai hubungan dekat dengan Benedict? Keluarga Sear adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Springfield. Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jika Leon berhubungan dengan Sear, meskipun dia hanyalah seseorang yang terpinggirkan, maka dia adalah seseorang yang jauh di atas mereka berdua. Tidak mungkin dia adalah seseorang yang tidak berguna. Leo, Blue Heart of the Sea ini seharusnya milik Sear.
Jadi kenapa itu ada di tanganmu? Ariel memandang Leon dengan bingung. Oh, itu seperti ini, saya punya beberapa urusan dengan Penatua Sir, dia memberiku kalung ini. Leon mengangkat bahu sambil berbicara jujur. Ada urusan dengan Benedict? Siapa orang ini? Mata semua orang terbuka lebar, merasa sangat terguncang. Mereka semua saling bertukar pandangan kaget satu sama lain. Michael dan Ashwin khususnya mulai meragukan diri mereka sendiri. Jadi itulah yang terjadi, Iris akhirnya mengerti. Leon berhasil mendapatkan kerjasama dari grup WIC berkat keterampilan medisnya dalam menyelamatkan direktur secara kebetulan. Itu adalah sesuatu yang Iris ketahui. Dia merasa Leon mungkin sangat beruntung, dan mungkin menggunakan keterampilan medisnya untuk membantu Benedict. Itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Bagaimanapun, Leon menyelamatkan kakeknya dari ambang kematian saat itu. Meskipun dia selalu berpikir bahwa keterampilan medis Leon terbatas dan dia bahkan bukan seorang dokter sungguhan, dia harus mengakui bahwa keterampilan Leon terkadang dapat menciptakan keajaiban. Iris, kamu sangat beruntung hari ini, kalung semacam ini bukanlah sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Di pasar mungkin harganya setidaknya 4 hingga 6 juta dolar. Juga, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi keterampilan kakek saya adalah sesuatu yang disukai dan dikagumi banyak orang, setidaknya itu 2 kali lipat. Jika Anda menjual Blue Heart of the Sea, Anda mungkin setidaknya mendapatkan 8 hingga 12 juta dolar, Ariel berkata dengan kagum. 8 sampai 12 juta, jumlah yang sangat besar, ini 10 kali lebih banyak dari milik Tuan Mercer, itu sulit dipercaya. Bab 193 mereka semua mulai memandang Leon dengan sangat terkejut. Kalung yang dihasilkan Ashwin cukup memperluas wawasan mereka. Namun, dibandingkan dengan Blue Heart of the Sea milik Leon, kalung berlian Ashwin tampak sangat tidak berarti. Tiba-tiba, Leon mencuri perhatian. Dia berubah menjadi pusat perhatian, benar-benar mengejutkan semua orang. Ashwin dan kalung berliannya berubah menjadi pengiring. Tercela, Ashwin mengepalkan tangannya erat-erat saat wajahnya menjadi gelap. Dia menganggap Leon sama sekali tidak penting sepanjang waktu, dan bahkan bermain-main dengan Michael untuk menghina Leon. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang tidak berguna itu mampu melancarkan serangan balik seutuhnya. Leon tidak hanya merusak kejutan yang telah disiapkan dengan cermat untuk Iris, dia bahkan menginjak-injak Ashwin. Kemarahan di hatinya terlihat jelas. Leon, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Iris memandang Blue Heart of the Sea, dan merasa sangat berkonflik. Karena dia cukup dekat dengan Leon pada saat itu, dia akan dengan senang hati menerima hadiah apapun yang bernilai beberapa ratus atau ribuan yang diberikan Leon kepadanya sebagai hadiah. Namun, hadiah Leon terlalu mahal. Tampaknya juga memiliki makna romantis. Jika dia menerimanya, bagaimana dia akan menghadapi Leon? Ketika Iris menolaknya, Ashwin tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia sepertinya mendapatkan kembali rasa hormatnya yang hilang. Sebelumnya, dia benar-benar kalah dari Leon. Dia hanya akan bisa kembali jika Iris menolak hadiah Leon. Ledakan, Leon merasa seperti disambar petir. Dia tidak pernah menyangka Iris akan menolak dia. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Nona Yang, karena Anda telah menerima hadiah Tuan Mercer, mengapa Anda tidak menerima hadiah saya? Leon mulai panik saat suasana hatinya benar-benar tenggelam. Lelucon yang luar biasa, kamu pikir kamu siapa? Anda hanya seorang sekretaris. Apakah kamu pikir kamu bisa berada dalam percakapan yang sama denganku? Ashwin sepertinya dia membuat kebangkitan total. Dia memandang Leon dengan jijik. Meskipun Leon mungkin ada hubungannya dengan Seer, dia sudah menyelidiki Leon sebelumnya. Dia merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang ini. Iris, Leon benar, dia melakukan ini karena kebaikannya. Anda tidak bisa meremehkan niatnya. Ariel memandang Iris dengan aneh. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Iris. Leon pada akhirnya adalah penyelamat Iris. Apa yang semua orang pikirkan. Itu, baiklah, aku akan menerimanya. Leon, terima kasih. Iris terlihat seperti baru bangun dari mimpi. Dia hanya menolak Leon dari sudut pandang seorang gadis. Setelah Ariel mengingatkan, dia segera menyadari betapa dia akan melukai martabat Leon sebagai seorang pria jika dia menolak Leon di depan umum dan mempermalukannya seperti itu. Tidak mungkin dia bisa menyakiti Leon seperti itu, mengingat hubungan mereka. Itu hebat, Leon sangat gembira. Kebahagiaan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Hanya dalam beberapa detik,
dia merasakan hatinya berpindah dari surga ke neraka sebelum kembali ke surga lagi. Perasaan yang sangat kuat, agak terlalu kuat untuknya di ujung yang berlawanan. Bab 194 senyum senang Ashwin benar-benar membeku di wajahnya. Dia tampak seperti baru saja disiram air dingin, sepotong harapan di hatinya padam sepenuhnya dalam sekejap. Baiklah, mari kita mulai jamuan makannya. Dengan instruksi Iris, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Suasana dengan cepat menjadi gaduh lagi. Itu adalah hari ulang tahun Iris. Memanfaatkan kesempatan yang menggembirakan ini, beberapa eksekutif dan karyawan datang untuk bersulang dan mengucapkan selamat untuk meninggalkan kesan pada Iris. Awalnya, Iris ingin bersulang dengan teh daripada wine, tapi dia tidak bisa menahannya. Dari apa yang diinginkan orang lain, dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia memutuskan untuk meminum anggur untukku saja. Namun, terlalu banyak orang yang menawarinya bersulang. Setelah beberapa ronde, meski kemenangannya tidak terlalu berat, wajahnya mulai memerah, dia mulai sedikit mabuk. Selain Iris, Leon juga tidak bisa menghindarinya. Dia hanya mendorong Ashwin ke bawah dan mengejutkan seluruh tempat. Dia meninggalkan kesan pada sebagian besar orang di sana. Terlebih lagi, dia adalah bintang utama dari pesta perayaan tersebut. Beberapa pria bermata tajam tahu bahwa Iris ingin membudidayakannya, jadi mereka langsung bersulang untuk mencoba bersikap lebih ramah. Untungnya, dia memiliki toleransi alkohol yang baik, jadi dia berhasil bertahan. Adapun Ashwin menunjukkan kemampuannya sebagai sosok orang nomor 2 di perusahaan, dia sangat berpikiran cepat. Dia dengan cepat menenangkan diri, dan senyum percaya dirinya kembali muncul di wajahnya. Dia mengubur kebenciannya terhadap Leon jauh di dalam hatinya. Segalanya tampak berjalan dengan bahagia. Setelah jamuan makan berakhir, wajah Iris benar-benar merah karena rendahnya toleransinya. Dia sudah sedikit kehilangan alkohol. Melihat itu, Ashwin merasa punya peluang cemerlang di hadapannya. Dia memasang senyuman sopan di wajahnya. Iris, kamu sepertinya minum terlalu banyak. Bolehkah aku mengantarmu pulang? Iris mengusap kepalanya dengan agak mengantuk, tapi tindakannya masih sangat anggun. Tidak perlu. Leon bisa mengirimku kembali, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Itu, senyum Ashwin membeku di wajahnya. Dia mengira Leon adalah pacar Ariel, jadi dia tidak mengerti mengapa Iris ingin Leon mengirimnya kembali. Bukankah itu terlalu aneh? Para eksekutif juga tercengang. Mereka memandang Iris sebelum melihat Ariel, mereka semua saling bertukar pandangan ragu. Iris akhirnya menyadari kalau perkataannya sedikit aneh setelah merasakan semua tatapan yang dia dapatkan. Maksudku Ariel dan Leon bisa mengirimku kembali. Ariel, ayo pergi. Iris segera menyembunyikannya. Oh, oke. Ariel mengangguk. Ariel juga minum, jadi pijakannya tidak stabil. Leon bergerak cepat. Dia memegang Iris dengan tangan kirinya dan memegang Ariel dengan tangan kanannya. Dia tampak seperti sedang memeluk mereka berdua. Melihat Leon pergi bersama kedua gadis itu, Ashwin dan Michael memasang ekspresi gelap yang menakutkan di wajah mereka. Ashwin khususnya merasa Leon hanya menarik perhatian Iris karena bakatnya lebih awal. Kalau tidak, Iris tidak akan meminta Leon mengirimnya kembali. Yang terpenting, semua kejayaan seharusnya menjadi miliknya, tapi Leon mencurinya. Dia membenci Leon. Sesampainya di villa, Leon buru-buru mencari taksi untuk mengantar Ariel kembali sebelum dia kembali ke rumah bersama Lily. Di Villa Dragon Bay, bab 195 Leon membantu Iris masuk ke kamarnya. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamar Iris. Desain tempatnya cukup kasual dan santai, ada cukup banyak boneka lucu di tempat tidur dan rak. Ruangan itu sangat bersih dan rapi, dan bahkan udaranya seolah mengeluarkan aroma yang unik. Leon dengan hati-hati membantu Iris ke tempat tidur. Anggurnya terasa cukup lambat. Dalam perjalanan pulang, Iris sepertinya semakin mabuk. Saat itu, matanya merah dan tatapannya tampak jauh. Dia terlihat sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya dingin dan angkuh. Dia tampak seperti orang yang berbeda tetapi masih memiliki daya pikat yang luar biasa. Betapa cantiknya, Iris terlihat semakin memukau saat dia mabuk. Jantung Leon berdebar kencang saat dia menatap wajah Iris yang tanpa celah, merasakan sedikit tertegun. Aku haus, aku ingin air. Iris bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan mengambilkanmu air. Leon sepertinya tersadar dari kebodohannya saat dia buru-buru menuangkan air untuknya. Setelah itu,
Dia membantu Iris berdiri dan menaruh air di dekat bibirnya, dengan hati-hati memberi makan Iris air. Setelah dia meminum airnya, Leon membantu Iris berbaring lagi. Iris, istirahatlah dengan baik, aku pergi sekarang. Leon memandang Iris dengan enggan sebelum berbalik untuk pergi. Leon, jangan pergi. Iris mengulurkan tangan dan meraih lengan Leon. Leon benar-benar tidak siap saat dia tersandung. Selain itu, dia minum cukup banyak tadi, jadi kakinya tidak stabil. Dia terjatuh ke tempat tidur dan kebetulan menekan tubuh Iris. Berdengung, saat mata mereka bertemu, suasananya terasa menggetarkan. Pada saat itu, bahkan waktu sendiri seakan berhenti. Udara di sekitar mereka seakan membeku. Leon, kakamu berat, gumam Iris. Suaranya yang indah terdengar sangat menggoda. Leon menjadi mati rasa saat mendengarnya, dan jantungnya berdebar kencang. Pada akhirnya, dia adalah pria berdarah panas. Tidak mungkin dia bisa menahan godaan itu. Dia menatap tepat ke bibir merah Iris, dan merasakan dorongan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pikirannya mengatakan kepadanya bahwa dia dan Iris tidak diciptakan dari kain yang sama, bahwa dia tidak boleh memikirkan hal-hal seperti itu tentang Iris. Namun, hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus berani. Dia tidak bisa menyerah pada takdir, dan setidaknya dia harus bekerja keras untuk mencoba memenangkan wanita yang dicintainya. Pada akhirnya, hatinya menang atas pikirannya. Dengan bantuan alkohol, dia mengesampingkan semua keraguannya saat dia menundukkan kepalanya dan mencium milik Iris. Bibir Iris sangat manis, menyebabkan dia kehilangan kendali. Iris mulai sedikit kesulitan melawannya. Perjuangan itu semakin memicu desakan Leon. Tatapannya sangat bergairah saat tangannya menyentuh pinggang tipisnya, tangannya sedikit gemetar karena gugup. Tidak, gumam Iris. Meskipun dia dalam keadaan mabuk, dia selalu miskin. Tubuhnya masih menolak keintiman seperti itu. Leon sepertinya disiram seember air dingin. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih saat dia bergegas. Bodoh, Leon. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memanfaatkannya? Bab 196. Leon menamparkan wajahnya dengan keras. Meskipun dia ingin lebih berani dan tidak mengakui kekalahan pada takdir, dia setidaknya harus mengejar Iris dengan cara yang tepat untuk memenangkan kasih sayangnya. Namun, dia memanfaatkan keadaan Iris yang mabuk. Jika dia melakukan sesuatu yang melewati batas, itu akan menimbulkan rasa tidak hormat pada Iris. Itu juga merupakan penghinaan besar bagi Iris. Jika Iris terbangun, dia mungkin akan kehilangan Iris selamanya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Iris, maafkan aku. Wajah Leon penuh penyesalan saat dia mencoba menarik tangannya. Namun, Iris memeluk erat lengannya, menolak melepaskannya. Leon, jangan pergi, saya sangat senang hari ini. Tidak bisakah kamu tinggal bersamaku lebih lama lagi? Iris memandang Leon dengan matanya yang indah. Dia cukup kesepian beberapa tahun terakhir dan sangat bahagia hari itu. Ia masih asyik dengan suasana perayaan, tanpa sadar kalau dirinya sudah ada di rumah. Baiklah kalau begitu, Leon tersenyum masam. Dia tidak tega menolak Iris dan terpaksa menarik kursi sambil duduk di samping tempat tidur. Iris tersenyum manis sambil memegang lengan Leon dan perlahan tertidur. Leon duduk di sampingnya dan diam-diam menatap Iris. Ia merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kelopak matanya mulai turun saat dia tertidur di samping tempat tidur. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari ruangan melalui tirai. Tiba-tiba terdengar seruan. Iris adalah orang pertama yang bangun. Dia cukup terkejut saat melihat Leon tertidur kasurnya. Leon kemudian terbangun, dan tiba-tiba berdiri. Dia terlihat panik. Iris, ada apa? Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu ada di kamarku? Iris merasa malu sekaligus marah saat dia menatap Leon. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi, kamu membuatku sangat takut. Leon menghela nafas lega sambil buru-buru menjelaskan, aku ingin pergi tadi malam, tapi kamu terus menarik lenganku dan tidak membiarkanku pergi. Apakah kamu tidak ingat itu? Aku tidak membiarkanmu pergi? Apa kamu yakin? Iris memasang ekspresi keraguan di wajahnya saat dia mencoba memikirkan kembali tentang hal itu. Namun, dia tidak dapat mengingatnya karena dia mabuk. Lalu apakah kamu melakukan sesuatu yang melewati batas? Iris tiba-tiba panik saat dia buru-buru melihat ke bawah selimutnya. Saat dia melihat semua pakaiannya masih terpasang,
dan sepertinya tidak ada yang aneh dengan pakaiannya, dia menjadi santai. Tentu saja tidak, Leon sedikit bersalah saat dia membuang muka, tidak berani untuk bertemu tatapan Iris. Meski dia tidak melakukan skandal apapun pada Iris malam sebelumnya, dia tetap mencium Iris karena dia tidak sengaja terjatuh. Namun, dia tidak akan pernah mengatakan itu meskipun dia dipukuli sampai mati. Bagus kalau begitu. Wajah Iris memerah saat dia perlahan menjadi rileks. Setelah berada di dekat Leon beberapa saat, dia memahami Leon dengan cukup baik. Leon memiliki karakter yang baik. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Leon mencuri ciuman pertamanya, dia tidak akan berpikir jernih dari Leon. Dia masih meremehkan daya tariknya terhadap pria, Iris, di luar sudah cerah. Saya merasa ingin pergi ke taman untuk berolahraga. Apa Anda mau ikut dengan saya? Tidak sekarang. Ini masih awal, saya ingin tidur lebih lama lagi, kamu bisa pergi sendiri. Bab 197 Iris menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Leon hanya bertanya dengan santai. Setelah itu, dia berbalik dan lari. Setelah meninggalkan villa, Leon sampai di puncak gunung di belakang. Sejak dia mendirikan lingkaran konvergensi energi, dia hanya perlu berlatih selama 2 hingga 3 jam setiap hari dengan bantuannya. Dia akan tidur setiap malam dan bangun sekitar pukul 4 atau 5 pagi untuk berlatih di gunung. Jadwal tidur dan latihannya selaras satu sama lain, di tengah lingkaran. Leon duduk bersila sebelum mengeluarkan liontin bening, mengaktifkan lingkaran. Dia berlatih selama sekitar lebih dari 1 jam. Energi spiritual lingkaran itu mulai aktif saat mengembun menjadi pusaran, dengan panik menembaki tubuh Leon. Setelah sekian lama, tubuh Leon tersentak saat dia membuka matanya secara tiba-tiba. Saya akhirnya berhasil menembus, Leon sangat gembira sambil tersenyum bahagia. Setelah berlatih keras selama beberapa hari, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan fase meditasi menengah dan mencapai fase meditasi tingkat lanjut. Meskipun itu hanya naik level, dia merasa seperti sebuah bendungan terbuka di tubuhnya, kekuatannya meningkat pesat. Entah itu dalam hal kekuatan atau kecepatan, atau kondensasi energi spiritual di tubuhnya, semuanya melonjak pesat. Jika dia menghadapi prajurit setingkat macan tutul, dia merasa bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Selama saya terus berlatih, saya akan mampu berdiri di puncak kota Springfield suatu hari nanti. Aku bahkan mungkin bisa menandingi Iris. Jantung Leon berdegup kencang saat dia merasakan rasa percaya diri dan keberanian yang belum pernah dia rasakan di hatinya sebelumnya. Sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Iris. Dia selalu berencana untuk diam-diam melindungi Iris, tidak berani mempunyai niat apapun untuknya. Namun, setelah dia mencium Iris tadi malam, perubahan aneh terjadi di hatinya. Saat itu, dia ingin mengumpulkan keberanian untuk mengejar Iris. Tidak masalah apakah dia berhasil atau tidak, dia hanya ingin mengerahkan seluruh kemampuannya agar dia tidak menyesal. Tentu saja, dia hanya memikirkannya sejenak. Sebelum dia menjadi benar-benar kuat, dia hanya bisa berteman dengan Iris. Dia tidak berani mengaku pada Iris. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang bercerai. Dia terlalu jauh dari seseorang seperti Iris dalam berbagai hal. Bahkan jika Iris tidak menolaknya, kaum yang akan meremehkannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah dengan cepat membuat dirinya lebih kuat. Hanya dengan begitu dia berhak mengejar wanita yang dicintainya. Jika tidak, semuanya hanya akan menjadi omong kosong belaka. Sesampainya di perusahaan, Michael masuk ke kantor Ashwin. Tuan Mercer, kemarin Anda mengatakan bahwa Leon hanyalah seorang janda tak berguna tanpa latar belakang apapun. Apa yang terjadi semalam? Dia bahkan bisa bersahabat dengan Seer, salah satu dari 4 Seer. Tidak mungkin latar belakangnya biasa-biasa saja. Michael memasang ekspresi masam di wajahnya. Sehari sebelumnya, dia bekerja dengan Ashwin untuk menekan Leon, tapi Leon berhasil membalasnya, dan jelas sekali apa yang dia rasakan. Aku juga sangat bingung, saya sudah mengirim seseorang untuk memeriksa ulang semuanya. Dia hanyalah sampah terkenal sebulan yang lalu, dia tidak punya bakat untuk dibicarakan. Jika dia benar-benar mampu, tidak mungkin mantan istrinya akan pergi bersama pria lain dan mengusirnya. Bab 198, ada yang salah di suatu tempat, ucap Ashwin dingin. Kita semua telah melihat apa yang terjadi. Semua orang menyaksikan apa yang terjadi pada jamuan perayaan tadi malam. Jadi apa masalahnya? Michael sangat bingung.
Apa yang kamu lihat mungkin tidak benar, aku mulai curiga kalau Ariel sengaja mencoba melakukan sesuatu, Ashwin berkata dengan mata menyipit. Apa hubungannya ini dengan Ariel? Michael tidak yakin. Tentu saja, pikirkan saja, Ariel adalah pacar Leon. Bukankah normal baginya untuk melindunginya? Kata-katanya tidak bisa dipercaya, ucap Ashwin tegas. Maksudmu kalung hijau kekaisaran itu palsu? Apakah Ariel mengarang cerita itu? Michael perlahan memahami maksud Ashwin. Kalung itu mungkin tidak palsu. Dengan reputasi Master Summers, Ariel tidak akan berani bercanda dengan nama kakeknya. Saya rasa kalung itu mungkin dibuat oleh Master Summers, namun, kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah material tersebut merupakan material Imperial Green yang langka atau material murah lainnya. Itu mungkin bukan nilai tinggi sama sekali. Adapun hubungan Leon dengan Seer, itu bahkan lebih mustahil. Ariel pasti melihat bahwa kami sedang mempermalukan Leon, dan mencoba membuat pertunjukan dengan Leon. Mereka ingin menggunakan Seer untuk menjatuhkan kita dan mengangkat Leon. Hanya itu saja, Ashwin memiliki pandangan yang cerdas di matanya. Dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang jenius yang mampu memahami lelucon kecil ini. Itu benar. Ini adalah sebuah kemungkinan, ekspresi Michael menjadi gelap saat dia memikirkan segalanya. Dia merasa seperti analisis Ashwin wajar. Juga, Leon tidak mungkin tahu kapan ulang tahun Nona Yang, tapi dia masih berhasil menyiapkan hadiah untuk Nona Yang di waktu yang tepat. Tidakkah menurutmu itu aneh? Ucap Ashwin. Itu aneh. Ini terlalu kebetulan, Michael mengangguk. Menurutku Ariel pasti sudah menyiapkan hadiahnya sebelumnya. Dia sengaja membiarkan Leon memberikannya kepada Nona Yang agar Leon bisa mendapatkan bantuannya. Selama Leon bisa mendapatkan kepercayaan Nona Yang, dia akan mampu naik pangkat di perusahaan. Dia berusaha keras demi masa depan pacarnya, ucap Ashwin dingin. Dia tahu bahwa Ariel adalah teman baik Iris. Ariel pasti tahu hari ulang tahun Iris dan hanya Ariel yang bisa menyiapkan hadiah untuk Iris sebelumnya. Tidak mungkin Leon mengetahuinya, jadi itulah yang terjadi. Ariel begitu perhatian pada sampah yang diceraikan. Dia menurunkannya untuk dia. Michael sangat marah, ekspresinya sangat gelap. Semakin baik Ariel pada Leon, semakin dia cemburu. Dia ingin mencabik-cabik Leon. Tuan Duval, Anda tidak perlu terlalu marah. Leon seorang yatim piatu tanpa apapun, tapi dia berhasil masuk ke mansion saat itu. Dia sangat pandai mengandalkan wanita. Ariel mungkin saja tertipu oleh kata-kata manisnya. Ashwin menghibur. Iya. Itu yang akan terjadi, sampah itu tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kemampuannya mendekati wanita dan menipu mereka. Dengan keadaan saat ini, Leon adalah musuh bersama kita saat ini. Yang paling penting adalah kita punya kartu dia. Bab 199 mata Ashwin memiliki kilatan tajam di dalamnya. Setelah pesta perayaan malam sebelumnya, dia tahu bahwa Iris bermaksud untuk melatih Leon. Selanjutnya, Leon berhasil mendapatkan bantuan Iris pada malam sebelumnya. Masa depannya sangat cerah. Jika Leon berhasil berkembang lebih jauh, maka posisinya mungkin terancam. Leon bahkan mungkin akan menggantikannya. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia harus membunuh Leon sebelum Leon punya waktu untuk berkembang. Dia harus menghentikan masalah apapun di masa depan. Tuan Mercer, saya sudah mencoba mengeluarkan Leon dari perusahaan, tetapi Ariel membantunya. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Apakah kamu punya ide bagus? Michael sendiri hampir kehilangan posisinya setelah kalah taruhan terakhir kali. Dia mewaspadai Leon dan terpaksa menaruh harapannya pada Ashwin. Saya punya ide. Leon berhasil mendapatkan kerjasama dari Wick Group untuk perusahaannya. Nona Yang sangat menghormatinya dan ingin memberinya tanggung jawab atas bagian akhir kerjasama tersebut. Di masa depan, dialah yang akan membuktikan semua produk yang kami kirimkan ke grup Wick. Nona Yang memberinya banyak kekuatan. Semakin besar kekuatan yang dia miliki, semakin besar tanggung jawab yang dia miliki. Selama kita menemukan cara untuk melakukan sesuatu terhadap produk tersebut, dia akan dihukum jika terjadi masalah. Ashwin tersenyum sinis. Ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Tuan Mercer, beritahu saya jika Anda membutuhkan saya untuk apapun. Selama kita bisa mengusir orang itu dari perusahaan, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Michael langsung menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya menyuarakan niatnya. Keduanya akan bekerja sama. Di kantor Ariel, Ariel meletakkan dokumen di meja Leon. Leon, ini informasi produk perusahaan beserta detailnya. Nona Yang memintaku untuk melihatnya,
Anda telah melakukannya dengan sangat baik untuk mendapatkan kontrak dengan Wick Group kali ini. Nona Yang siap memberi Anda tanggung jawab untuk menindaklanjuti kesepakatan itu. Saya bertugas membantu Anda dan membantu Anda dalam segala hal. Anda akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Apapun yang Anda perlukan, Anda dapat mengeluarkan perintah atau masuk untuk apapun. Tinggal lapor saja ke dia setelah kejadian itu, kata Ariel singkat. Dia tahu betul bahwa grup Wick adalah klien terbesar perusahaan saat itu. Iris memberikan tanggung jawab yang begitu besar pada Leon karena dia sangat mementingkan Leon dan juga karena dia ingin mengambil kesempatan untuk melatih Leon. Namun, Iris khawatir Leon tidak akan mampu menanganinya sendirian, jadi dia tetap mengatur agar Ariel melakukannya untuk membantu Leon. Ya, saya mengerti. Leon mengambil dokumen itu dan mulai membacanya secara detail. Juga, setelah kamu melihat informasinya, aku akan membawamu ke pabrik sehingga kamu dapat melihat produknya. Nona Yang memberimu banyak tanggung jawab kali ini. Anda harus mengambil tanggung jawab yang tepat untuk itu. Begitu juga diri Anda sendiri. Baiklah, aku mengerti. Saya pasti tidak akan mengecewakan Nona Yang. Jantung Leon melonjak saat dia merasakan lonjakan kehangatan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Iris memberinya begitu banyak tanggung jawab, dia tahu dari ekspresi Ariel. Dengan perasaannya pada Iris, dia akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Bab 200. Setelah sekian lama, Leon akhirnya melihat-lihat informasinya dan meletakkan dokumen di tangannya. Ariel, aku sudah memeriksa informasinya, ayo kita lihat pabriknya. Iya, baiklah, Ariel mengangguk, dan mereka berdua meninggalkan kantor bersama. Ketika mereka keluar dari kantor, mereka mendapat tempat parkir. Ariel membuka pintu BMW-nya, dan hendak masuk ke dalam mobil ketika dia menoleh ke belakang. Dia segera menyadari bahwa Leon hanya berdiri di tempat seperti boneka kayu, sepertinya dia tidak berencana untuk masuk. Leon, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat masuk, desak Ariel dengan bingung. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke sana dengan sepeda motorku. Leon menunjuk ke sepedanya. Saat ini bukan jam sibuk, mengemudi akan nyaman. Mengapa kamu ingin menggunakan sepedamu? Ariel bingung. Bagaimana menurutmu? Aku hanya tidak ingin ketinggalan dalam perjalanan lagi. Leon memelototi Ariel. Kamu, wajah Ariel tiba-tiba memerah saat dia mengingat dia mengusir Leon dari mobil terakhir kali. Itu hanya kecelakaan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengusirmu dari mobil lagi, kata Ariel dengan wajah tersipu. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Tidak perlu, aku tidak akan mempercayaimu, saya sudah mengalaminya sekali. Saya tidak ingin jatuh ke tempat yang sama 2 kali, Leon memutar matanya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Ariel bersikap tidak masuk akal. Demi keselamatannya, dia merasa perlu berhati-hati. Baiklah kalau begitu, lagi pula tidak terlalu jauh, tidak ada bedanya kita naik atau berkendara. Kalau kamu mau bersepeda, ayo naik sepedamu. Ariel tidak mempermasalahkannya dan bukan tipe orang yang akan mengganggunya dengan hal-hal sepele seperti itu. Setelah itu Leon menaiki sepedanya dan dia duduk di belakang Leon saat mereka meninggalkan perusahaan. Di lampu lalu lintas, Leon berhenti sambil memekik. 2 gundukan kelembutan menghantam punggungnya, memberinya perasaan yang indah. Seberapa besar, jantung Leon seakan berdetak kencang. Ia sudah tahu bahwa Ariel memiliki sosok yang hebat, namun ia tidak pernah menyangka kelembutan dan kelenturan seperti itu tidak lebih buruk dari Iris. Hanya saja, keduanya berbeda. Ariel memiliki tubuh yang seksi dan seksi, sedangkan Iris memiliki postur yang lebih sempurna. Leon, kakakmu, apakah kamu sengaja melakukannya? Wajah Ariel memerah saat dia menatap Leon. Tentu saja tidak, kamu harus berpegangan erat-erat, atau punggungku akan terluka karena kamu membantingku, kata Leon serius. Omong kosong, Anda hanya seorang idiot yang mencoba mendapatkan sensasi murahan. Aku akan mencubitmu sampai mati, Ariel mendengus dengan marah. Leon menahan rasa sakit saat dia menginjak tatapan itu, sepeda motor itu melesat ke depan. Ariel tidak siap untuk itu, dan tubuhnya dengan keras terbanting ke depan lagi. Elegante memiliki total 3 pabrik di bawah mereka, mereka semua terletak di berbagai wilayah di Springfield. Pabrik terbesar berada di kawasan industri zona pengembangan ekonomi. Pabrik tersebut memproduksi sekitar 50% produknya, setara dengan gabungan 2 pabrik lainnya. Produk yang mereka pasok ke Wick Group semuanya akan diproduksi di sana. Jadi,
Leon dan Ariel hanya perlu mengecek pabrik ini dan tidak perlu kedua lainnya.